Halo, perkenalkan nama saya Brigita Mutiara Toa dengan NIM 221110050, kelas B dengan mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya. Makalah saya dengan judul Membangun Rantai Pasok yang Tangguh untuk Industri Perdagangan Eceran pada Supertop Supermarket Kupang. Latar belakang, dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, industri perdagangan eceran menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Salah satu aspek kritis yang menentukan keberhasilan dalam industri ini adalah manajemen rantai pasok yang efisien dan tangguh. Supertop Supermarket di Kota Kupang sebagai salah satu pemain utama dalam pasar retail lokal menyadari pentingnya membangun dan mengelola rantai pasok yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan memastikan ketersediaan produk secara berkelanjutan. Rantai pasok yang tangguh adalah elemen vital dalam industri perdagangan eceran karena berpengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan dan profitabilitas perusahaan. Rantai pasok yang efisien memastikan bahwa produk tersedia tepat waktu, dalam kondisi yang baik, dan dengan harga yang kompetitif. Ini menjadi sangat penting bagi supertop supermarket yang ingin mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar di Kota Kupang. Komponen utama supply chain management pada Supertop ada 3. Yang pertama adalah supply chain network struktur yang terdiri dari entitas, yaitu pemasok, manufaktur, distribusi, retail, dan pelanggan. Yang kedua ada echelons, yaitu level atau tingkatan dalam rantai pasok dari pemasok bahan baku hingga pelanggan akhir. Yang kedua ada supply chain process, terdiri dari plan, source, make, deliver, dan return. Yang ketiga ada supply chain flows yang terdiri dari material flows, information flows, dan financial flows. Teknologi yang diterapkan terdapat 4, yaitu Enterprise Resource Planning, yaitu sistem terintegrasi yang mengelola dan mengotomatisasi banyak fungsi bisnis yang terkait dengan operasi, produksi, dan distribusi. Yang kedua ada Warehouse Management System, yaitu sistem yang membantu dalam pengelolaan operasional gudang, termasuk penerimaan penyimpanan dan pengiriman barang. Yang ketiga ada Supply Chain Analytic, menggunakan data dan analitik untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan kinerja rantai pasok. Yang keempat ada Transportation Management System, yaitu sistem yang membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan mengoptimalkan pengiriman fisik barang. Landasan teori supply chain management. Supply chain management sendiri didefinisikan sebagai pengelolaan aliran barang dan jasa termasuk semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Supply chain management melibatkan perencanaan dan pengelolaan semua aktivitas yang terlibat dalam sumber dan pengadaan, konversi, dan semua kegiatan manajemen logistik. Pentingnya supply chain management adalah untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Penelitian The Impact of Digitalization on Supply Chain Management and Empirical Analysis pada tahun 2022, yaitu penulis John Doe dan Jan Smith. Ringkasan, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana digitalisasi mempengaruhi berbagai aspek manajemen rantai pasok, termasuk visibilitas, efisiensi, dan kolaborasi. Yang kedua, penelitian Resilience in Supply Chain Management during the COVID-19 Pandemic pada tahun 2021, yaitu penulis Maria Garcia dan Ahmed Khan, pada Jurnal International Journal of Production Economics. Penelitian ini meneliti bagaimana perusahaan-perusahaan di berbagai sektor berhasil menjaga rantai pasok mereka tetap berfungsi selama pandemi COVID-19. Yang ketiga ada penelitian Sustainable Supply Chain Management, Practice and Performance Outcomes pada tahun 2023 oleh penulis Emma Johnson dan Robert Brown. Journal of Cleaner Production, yaitu fokus penelitian ini adalah pada praktik-praktik supply chain management berkelanjutan dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Yang terakhir ada implementasi artificial intelligence dalam supply chain management.
Penelitian Artificial Intelligence in Supply Chain Management Opportunities and Challenges pada tahun 2022 oleh penulis Lily Adams dan Mick Haley. Supply Chain Management Review, penelitian ini membahas peran teknologi kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan AI dalam SCM, termasuk aplikasi seperti prediksi permintaan, optimasi rute pengiriman, dan manajemen inventaris otomatis. Profil Supertop Supermarket Kupang. Supertop Supermarket Kupang didirikan pada tahun 2019 sebagai bagian dari ekspansi PT Superindo ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Supermarket ini hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kupang akan produk-produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Supertop Supermarket Kupang telah menjadi salah satu supermarket ternama di kota Kupang. Supertop Supermarket Kupang menawarkan berbagai macam produk dan layanan. Produk yang ditawarkan seperti produk makanan segar, produk makanan olahan, produk minuman, produk kebutuhan rumah tangga, perlengkapan rumah tangga, produk kecantikan dan kesehatan, pakaian, dan mainan dan alat tulis. Untuk layanan yang ditawarkan terdapat pembayaran dengan berbagai metode, pengiriman barang ke rumah, promosi dan diskon, program loyalitas. Proses bisnis supply chain management di Supertop. 1. Supplier atau pemasok. Supertop Supermarket bekerja sama dengan petani dan produsen lokal untuk memasuki produk segar seperti buah, sayuran, daging, dan produk susu. Kemitraan ini membantu mendukung ekonomi lokal dan memastikan ketersediaan produk segar. Untuk memenuhi permintaan berbagai jenis produk, Supertop juga menjalin hubungan dengan pemasok nasional dan internasional yang menyediakan barang-barang kebutuhan rumah tangga, makanan olahan, minuman, dan produk impor. 2. Produksi. Supertop Supermarket tidak melakukan produksi barang tersendiri tetapi berfokus pada distribusi produk dari pemasok ke pelanggan. Untuk beberapa produk segar seperti daging dan makanan siap saji, Supertop memiliki fasilitas pengolahan di tempat. Ini mencakup pemotongan daging, pengepakan produk segar, dan persiapan makanan siap saji sesuai standar kebersihan dan kualitas. Yang ketiga ada distribusi. Distribusi terdapat 3, yaitu gudang dan penyimpanan. Supertop memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai untuk menampung produk sebelum didistribusikan ke rak-rak supermarket. Yang kedua, sistem manajemen inventaris. Menggunakan teknologi untuk memantau stok secara real-time, membantu dalam pengelolaan inventaris yang efisien, dan mengurangi risiko kehabisan stok dan mengoptimalkan pengisian ulang produk. Yang ketiga ada logistik dan transportasi. Supertop mengelola armada transportasi sendiri atau bekerja sama dengan penyedia jasa logistik untuk memastikan pengiriman produk dari gudang ke toko-toko tepat waktu. Rute dan jadwal pengiriman dioptimalkan untuk efisiensi biaya dan waktu. Yang keempat, customer. Supertop mengidentifikasi dan melayani berbagai segmen pasar, termasuk keluarga, individu, dan bisnis kecil, dengan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan ramah, termasuk penanganan keluhan, saran, dan ulasan balik pelanggan. Layanan ini juga mencakup program loyalitas untuk meningkatkan retensi pelanggan. Di sini terdapat tabel Supertop Kupang. Tahapan supplier, komponen utamanya adalah pemasok lokal dan internasional, aktivitas kunci, kemitraan, dan pengadaan barang, sampai di customers. Implementasi teknologi, ada 1. Sistem manajemen inventaris berbasis iCloud. Menggunakan sistem manajemen inventaris berbasis cloud memungkinkan pengelolaan stok secara real-time, akses data dari mana saja, dan integrasi yang lebih mudah dengan pemasok dan distributor. Yang kedua ada IoT atau Internet of Things untuk monitoring dan pelacakan. Menggunakan sensor IoT untuk memantau kondisi produk selama penyimpanan dan transportasi, termasuk suhu, kelembapan, dan lokasi. Yang ketiga ada sistem point of sale atau POS terintegrasi. Implementasi sistem POS terintegrasi yang dapat menghubungkan data penjualan langsung dengan sistem manajemen inventaris. Yang keempat ada platform e-commerce dan aplikasi mobile. Mengembangkan platform e-commerce dan aplikasi mobile untuk melayani pembelian online dan pengiriman langsung ke rumah pelanggan. Yang kelima ada artificial intelligence atau AI dan machine learning
atau ML untuk prediksi permintaan. Menggunakan AI dan ML untuk menganalisis data historis dan tren pasar untuk memprediksi permintaan produk. Yang keenam, ada blockchain untuk transparansi rantai pasok. Mengadopsi teknologi blockchain untuk mencatat dan memverifikasi setiap transaksi dalam rantai pasok, mulai dari pemasok hingga pelanggan. Yang ketujuh, ada Customer Relationship Management atau CRM, implementasi sistem CRM untuk mengelola interaksi dengan pelanggan, termasuk program loyalitas, umpan balik, dan layanan pelanggan. Yang ke-8 ada Analytic Big Data, menggunakan Analytic Big Data untuk menganalisis data penjualan, preferensi pelanggan, dan tren pasar. Kesimpulan dan saran, kesimpulan rantai pasok yang tangguh adalah kunci keberhasilan Supertop Supermarket dalam menghadapi dinamika pasar dan tantangan eksternal. Ketangguhan ini memungkinkan supermarket untuk mempertahankan ketersediaan produk, menjaga kualitas, dan merespon perubahan permintaan konsumen dengan cepat. Yang kedua, penerapan teknologi modern seperti sistem manajemen inventaris berbasis cloud, IoT, AI, dan blockchain dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi rantai pasok. Teknologi ini membantu dalam pemantauan real-time, prediksi permintaan, pengelolaan stok, dan memastikan produk sampai ke pelanggan dalam kondisi terbaik. Saran yang dapat diambil oleh Supertop Supermarket Kupang untuk meningkatkan efektivitas ketangguhan rantai pasok mereka tersendiri. Thank you for listening my presentation. Thank you.